Oh iya Mas, ini mau tanya-tanya juga nih tentang kegiatan-kegiatan masa kuliah ya Jer. Jadi kalau di SMA atau SMP kan ada namanya MOS ya. Terus kita mulai tanya ke Jar, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalau SMP SMA kan kita cuma berangkat sekolah, berangkat pagi, sore pulang. Kalau misalnya yang kelas 3 les gitu ya. Terus main boleh lah. Main. Nah kalau di kuliah nih sebenarnya tuh kegiatannya apa aja sih Mas? Apa terus sama atau jauh banget sih bedanya? Kalau dari kehidupan perkuliahan sebenarnya kita kuliah kan di situ mahasiswa itu nggak hanya dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan aja, dia pengetahuan secara eksak, tapi kita juga dituntut juga untuk mengembangkan kemampuan kita atau soft skill untuk dalam berorganisasi atau dalam mungkin berbicara dengan orang-orang dan lain-lain seperti itu. Dan itu bisa banyak kita dapatkan sih di perkuliahan. Ya tadi itu yang seperti saya sebutkan tentang unit-unit kegiatan mahasiswa ataupun dari himpunan mahasiswa, himpunan jurusan itu kita benar-benar bisa aktif di situ sih. Jadi di situ tuh banyak kegiatan sangat beragam, dari setiap himpunan itu punya ciri-ciri kegiatan yang masing-masing gitu. Itu wajib atau keinginan sendiri sih Mas? Kayak misalnya OSIS di SMA tuh kan kita daftar ke OSIS itu keinginan sendiri ya. Kalau yang itu tadi wajib ikut atau enggak Mas? Mungkin untuk yang unit kegiatan mahasiswa itu lebih mengikuti ke passion ya. Istilahnya di situ kan ada unit selam atau unit sepak bola dan lain-lain, unit kajian-kajian gitu. Itu lebih ke arah passionnya, mau masuk ke daerah mana, mau masuk ke unit apa. Tapi untuk himpunan sih lebih disarankan untuk ikut sih, karena emang di situ kita bisa ketemu teman-teman satu jurusan yang mempunyai visi sama, kita bisa sharing-sharing tentang nanti kerjanya di mana gitu, sharing-sharing untuk tugas di perkuliahan. Karena kita kan kalau di jurusan itu artinya udah satu satu frame, satu visi. Kita mempelajari bidang yang sama. Nah dari situ dengan teman-teman satu bidang itu ya kita bisa lebih mengeksplor lagi dari pelajaran-pelajaran di bidang tersebut itu seperti apa. Lagi di situ kita juga mengaplikasikan apa yang kita dapat di perkuliahan itu ke masyarakat juga melalui himpunan tersebut. Istilahnya ada kegiatan lain di perkuliahan ya? Kalau di UMY gimana nih Mas? Kalau dasarnya sama, ada kayak unit kegiatan mahasiswa. Istilahnya UMKM ya Mas? Sama, tetap sama kalau menurut saya. Kalau misalkan kita UMKM sih, UKM ya. UKM nih Mas. UKM ya, ada UKM. Jadi ada UKM gitu ya Mas? Iya tetap sama. Ada kegiatan tetap sama. Terus kalau itu kan dari kegiatan istilahnya formal ya Mas. Kalau Mas sendiri itu kegiatan sehari-hari apa sih, misalnya yang itu tadi berangkat jam berapa, pulang jam berapa, atau ada terus nongkrong lah, atau sebenarnya langsung pulang ke rumah itu lebih baik atau gimana? Pendapatnya gimana? Mungkin ada masukan dari Mas Ocan yang selaku sudah lulus lah. Lulus nih ya, yang udah lulus kan pasti banyak banget. Saya suruh recall gimana ini saya dulu. Iya, istilahnya gitulah Mas. Untuk kegiatan itu ya sebenarnya kita ngikutin jadwal ya, karena jadwal kuliah itu nggak pasti pagi, kadang pasti pagi satu, dan kadang dalam seminggu itu ada kadang libur juga Pak, ada mata kuliah. Nah kita yang penting untuk kegiatan belajarnya itu nanti ikuti jadwal, cuma lebih fleksibel dari apa namanya daripada kayak SMA SMP, fleksibel gitu. Nggak melulu terus pagi berangkat terus sore pulang gitu ya. Itu udah jelas gitu. Nah untuk dulu saya sendiri kegiatan sehari-hari ya saya dibilang kupu-kupu enggak, dibilang mahasiswa aktivis. Kupu-kupu itu apa Mas? Nah, kupu-kupu itu kayak kupu-kupu kayak contoh apa itu? Kita kan nggak tahu apa itu istilah kayak gitu kan, kita nggak tahu. Coba dijelaskan. Ada istilah mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu berangkat, belajar pulang, biasanya jadi tujuan kuliah itu cuma ya itu belajar. Soalnya menurut ya benar-benar kuliah tok gitu ya. Ya introvert ya, itu sudah introvert lah. Tujuan dia kuliah juga cuma lulus dapat title lah. Itu biasanya gitu. Itu masih kupu-kupu. Tapi kan lagi-lagi ada mahasiswa aktivisnya, di mana dia juga belajar tapi juga kenceng tuh organisasinya. Pura-pura. Iya bisa terjadi ya gitu lah pokoknya.
gimana ikut organisasinya kenceng, dan kadang sampai lupa kuliah gitu. Oh Jadi iya. ketika dia saking enjoy-nya di luar terus kuliah tinggalin dulu iya, lah. kadang lebih milih rapat organisasi daripada ngikutin makul gitu. Itu mungkin ya masih. Tapi kan nggak semuanya gitu, nggak bisa dibulat ya. Ada yang dia tuh juga bisa ngimbangin. Mungkin dia lulusnya 4,5 tahun atau 5 tahun, ya dari itu ngambil juga. Tapi dia pengalaman organisasinya bagus. Jadi ketika udah lulus dapat kerjanya gampang. Itu saya pikir malah kayak gitu loh. Daripada boleh lulus cepat nggak ada pengalaman. Tapi ketika ikut kegiatan terus tapi lu nggak lulus itu sama aja gitu. Iya sih. Iya. Jadi percuma kalau juga bisa seimbang. Pinter-pinter bagi waktunya ya. Manajemen waktu itu paling penting sebenarnya. Jangan terlena dan jangan terlalu saklek. Gitu. Dan terus menurut kuliah aja. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan kegiatan sehari-hari, cuma gambaran aja. Gambaran itu ya. Kegiatan sehari-hari. Yang udah dilalui sih. Terus kalau SMA kan istilahnya bolos tuh bisa setiap hari ya. Nah ini nih yang kalau bolos kuliah tuh ada sanksinya atau gimana istilahnya gitu. Sharing bolosnya. Mungkin dari Mas Wah ini gimana pendapatnya kalau yang dari swasta itu hanya bolos ya. Istilahnya kan kalau swasta tuh kalau di masa lebih bebas. Sebenarnya sih enggak. Enggak. Sama aja. Kamu bolos-bolos tanggung jawab diri sendiri sebenarnya. Kalau dosen tuh ya kamu nggak masuk ya udah nggak masalah. Yang penting ntar kamu ujian nilai oke. Ya nggak masalah gitu ya. Berarti nggak berangkat nggak apa-apa. Tergantung diri kita sendiri ya. Mau tanggung jawab apa yang kita lakuin, nggak kita bolos, tanggung jawabnya apa ntar. Gitu sih. Berarti nggak kayak sekolah SMA SMP yang kamu nulis nih telat ini nggak kayak gitu ya Pak? Enggak. Kalau di aku enggak. Kalau terus Mas Mufid nih gimana? Kalau di ITB sendiri itu ada absensi itu tetap dihitung sebagai syaratnya keluar nilai. Tapi memang itu tergantung dari dosen masing-masing juga sih, karena ada dosen juga yang emang mereka tidak terlalu mempedulikan tentang mahasiswa masuk apa enggak. Karena sebenarnya pada prinsipnya ketika kita udah menjadi seorang mahasiswa itu kita juga harus sadar kita tuh dituntut untuk belajar mandiri gitu. Jadi ketika mungkin kita SMA itu kita diajarin, kita dikasih tahu banyak hal gitu. Sedangkan di kuliah itu kita dituntut untuk belajar sendiri, kita cari referensi belajar sendiri, kita diskusi sama teman untuk tentang suatu mata kuliah tertentu seperti itu. Jadi untuk masalah absensi itu lebih dibebaskan sih. Jadi fleksibel ya lebih fleksibel. Tapi yang penting tergantung kita lihat juga dari dosennya seperti apa, terus dari kampusnya juga seperti apa. Karena dari setiap kampus itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda tentang absensi mahasiswa. Peraturannya beda-beda ya. Iya seperti itu. Mungkin gambarannya cukup berbeda-beda bermacam-macam ya Mas. Nah selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya, kan kuliah itu jamnya kan istilahnya dibilang Mas Ocan tadi fleksibel. Nah apakah kita misalnya kita mau cari uang gitu, cari penghasilan, cari duit tambahan buat sangu tambahan istilahnya Part gitu. time ya, Kita pengen kerja part time itu enaknya tuh pasnya tuh di semester berapa sih? Pasnya? Sebenarnya kalau Pengalaman Pengalaman nih kayaknya nih. masalah barista. part time sendiri itu tergantung kebutuhan juga sih. Karena kan part time itu biasanya ada beberapa hal yang mendasari kita kenapa ngambil part time itu. Mungkin karena emang kebutuhan ekonomi yang memaksa kita untuk part time, atau dari part time itu kita ingin cari pengalaman dan lain-lain itu juga bisa. Nah kalau dari aku pribadi, aku di Bandung itu sempat ngambil part time jadi barista di salah satu kafe gitu. Itu ya karena aku ngambil waktunya yang malam sehingga ya emang tidak terlalu mengganggu dari perkuliahan itu. Tapi apa yang aku dapetin sih dari part time itu, selain aku dapat tambahan uang buat sangu jajan gitu, aku juga dapat maksudnya banyak kenalan baru, koneksi baru. Karena kan kebanyakan yang part time di situ juga dari kampus-kampus di sekitarnya kan. Di ITB itu ada Unpad, terus ada Ikopin dan lain-lain. Itu kita bisa lebih banyak kenal teman-teman dan bertukar pikiran. Itu sih sebenarnya asik dari part time itu gitu. Berarti yang didapat gak cuman istilahnya sangu tambahan gitu ya, juga bisa dapat wawasan ya, dapat teman baru juga gitu ya. Kalau tadi bicara soal semester berapa ya? Gimana? Dulu saya juga sempat part time di koperasi mahasiswa di kafetaria sebagai waiters ya. Di situ apa ya? Sebenarnya saat itu mulai slow di jurusan saya. Saya itu mulai slow kuliahnya itu sekitar semester 4 sama 5. Dan semester-semester itu menjadi semester yang sangat krusial atau semester yang
bisa jadi penentu ke depannya gimana kan, itu udah di semester lengah seseorang mahasiswa itu loh. Mulai dia tetap istiqomah dalam belajarnya atau dia malah sekalian pergi gitu kan, mau cari uang atau benar-benar lanjutin kuliah gitu kan. Nah, dulu itu pengalaman saya juga itu part time di koperasi mahasiswa sekitar 1 semester. Yang lain, tapi ya tetap aja karena kuliah juga solo ya, sebenarnya untuk part time juga masih banyak waktu. Jadi lumayan banget. Pertama untuk menambah sangu, gitu, lumayan banget. Dan nanti ketika di akhir itu kita akan mendapat sertifikat misalnya pengalaman kerja. Dari koperasinya itu ya Mas. Nah itu sertifikatnya kamu simpan ketika kamu udah lulus, itu nanti untuk kamu lampirkan untuk cari pekerjaan. Saya bilang di sini adalah pentingnya juga kita menyicil paling enggak magang atau pengalaman kerja. Itu juga mempermudah kalian untuk mencari kerja juga, karena kuliah itu apa sih kalau misalnya nggak mencari kerja juga nggak selain mencari kerja, masa nggak cari kerja juga benar-benar itu sih dari. Iya. Terus ada apa lagi nih, tanya-tanya nih, mumpung mereka masih di sini kan istilahnya kita bisa bebas tanya banyak hal tentang perkuliahannya. Terus setelah lulus nih Mas, pendapatnya gimana nih Mas? Setelah lulus dari kuliah kan kita juga perlu pengetahuan, istilahnya kita tuh mau kuliah apa yang hasil didapat setelah kuliah itu apa gitu loh. Kalau cuman kuliah tuh kan ya istilahnya hambar juga, kalau cuman kuliah tuh lurus aja. Setelah terus lulusan UGM ini gimana nih Mas pendapatnya nih? Setelahnya. Aduh gimana ya? Sebenarnya stage hidup pertama sekolah, terus masuk kuliah, terus kehidupan kerja semakin rumit kan ya. Jelas itu tantangan semakin besar juga. Dan di sini saya mengingatkan lagi seperti yang tadi saya bilangin, carilah banyak koneksi, carilah banyak pengalaman kerja saat kuliah kalau bisa. Kalau misalnya kamu sedikit mata kuliah, ambillah chance itu untuk cari pengalaman kerja. Iya. Jadi kan ya gimana, hampir semua lulusan kuliah kan ya pada akhirnya juga buat cari kerja kan. Iya. Nah itu juga paling penting gitu loh. Nah dari ya sebenarnya saya juga ada kesalahan juga kan, dulu waktu pas kuliah juga gak terlalu aktif. Masih ketika saya setelah lulus saya juga otomatis bingung tuh loh. Aktifnya tuh dalam bentuk apa tuh Mas? Harusnya dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk dekat dengan dosen atau lebih rekomendasi itu lebih aktif untuk pengalaman kerja. Tapi juga bukan berarti untuk kemungkinan untuk organisasi. Organisasi itu perlu kalian ikut jurusan lah. Jurusan itu penting. Apalagi ya sebenarnya nggak masalah juga buat ikut OSIS dan OSIS apa namanya? BEM. Itu nggak masalah. Tapi emang lebih baik mau cari pengalaman kerja buat nyicil, buat besok kalau lulus mau udah gambaran tuh. Gambarannya apa? Paling nggak besok magang di mana, ntar ketemu sama pimpinan perusahaan. Siapa tahu kan juga di Bogor udah lulus di sini ya. Nah itu. Jadi emang itu tadi ya kayak Mas Mufid bilang, istilahnya menambah wawasan, nggak cuman ya lingkungan kuliah aja, tapi di situ juga pas kita magang atau cari tambahan kita juga dapat informasi lain. Jadi nggak sekedar kuliah toh, tapi kita harus mempersiapkan setelah kuliahnya kamu apa tuh. Kita harus ada plan. Iya. Lulus habis itu mau ngapain gitu. Kalau misalnya nggak ada plan, kita tetap apa gitu loh. Lulus ngapain gitu kan. Iya. Kita istilahnya nggak ada kegiatan. Nih mau tanya nih Mas. Mas mungkin apa namanya, kalau permasalahan mau habis lulus mau ngapain itu, jadi sebenarnya dari kebanyakan mahasiswa itu ada ujungnya itu cuma sebenarnya ada dua. Jadi dia mau aktif kerja itu bisa dua juga, kita bisa kerja ke orang atau kita membangun usaha sendiri. Dan yang kedua itu bisa lanjut kuliah S2. Nah sebenarnya itu tergantung dari diri masing-masing sih, mereka mau kemana dan dari passionnya, apakah dia emang orang yang mau kerja lagi atau dia emang menggapai pendidikan S2 yang lebih tinggi, seperti itu. Tapi yang paling penting itu tetap harus dipersiapkan. Tadi seperti kata Mas Otan tentang kalau emang kita mau kerja ya kita cari koneksi teman-teman yang di pekerjaan itu, misal kita ikut magang atau kita dan lain-lain tadi lah. Dan juga ketika kita misalnya mau S2 ya kita harus pinter-pinter tahu nih sebenarnya kita nanti S2 itu mau kemana gitu. Kalau misalnya kita mau ambil beasiswa S2 apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, jadi selama kita kuliah itu kita juga merencanakan sebenarnya kita mau apa nih setelah lulus. Jangan sampai ketika sudah lulus baru bingung. Wah, ini udah lulus.
Terus jadi mau apa? terus mau ngapain gitu. Jadi kalau bisa itu benar-benar dari semester awal itu udah Harus punya plan udah kan, udah ada plannya gitu. Nanti kita tuh setelah lulus mau ngapain, apakah mau lanjut kuliah atau mau cari kerja gitu. Karena itu jadinya lebih enak sih, kita jadi lebih tersusun kegiatan kita yang pertama. Terus kayak kita jadi tahu sebenarnya kita tuh mau ngapain gitu. Misalnya, oh aku pengen kerja nih, artinya aku harus ambil magang di sini, aku harus cari teman-teman dengan yang emang lingkungannya pengen kerja, dan lain-lain. Kalau pengen beasiswa, wah ini aku cari teman-teman yang lagi emang giat nyari beasiswa nih, gitu, dan lain-lain. Seperti itu sih. Intinya explore aja terus gitu. Dan mungkin terakhir aja nih ya, motivasi terakhir buat ya teman-teman yang mau kuliah terus di perkuliahan tuh gimana, motivasinya tuh apa Mas? Mungkin satu-satu dari Mas Ucan dulu. Mas Waik dulu sih. Mas Waik dulu. Yang sudah berpengalaman. Oh, motivasi. Iya. Ya, saran juga boleh. Gimana ya? Untuk adik-adik yang mungkin mau masuk kuliah, yang terpenting itu dari pemilihan tuh planning ke depan itu apa? Planning. Jangan sampai kita nggak ada planning. Jangan sampai kita kosong. Yang penting itu kita tahu apa yang selanjutnya kita lakukan tuh. Selalu ada plan. Jangan dadaan gitu. Jangan cuma pengen dipikir sementara. Ya, kalau ya gimana ya? Baiknya ditulis loh, tulis, bukan pikir sementara. Aku pengen ini. Kita lama-lama berubah. Jadi kita ada goals. Iya. Goals yang harus Tujuannya dicapai. benar. Dan yang jelas jangan nyerah itu lah dengan gampangnya. Dari Mas Mufid? Kalau dari aku sih mungkin nggak terlalu panjang. Kuliah itu adalah tempat kalian bisa mengeksplor segala hal. Jadi di kuliah itu kalian bisa belajar segala hal. Jadi gunakanlah masa kuliah kalian itu untuk benar-benar mempelajari segala hal. Kayak kalian bisa tahu tentang dunia, tentang jurusan-jurusan itu dari kuliah gitu. Kalian bisa belajar banyak sekali hal mulai dari organisasi dan lain-lain. Dan gunakan waktu sebaik mungkin, artinya jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Karena ketika masa 4 tahun, kalau S1 kan 4 tahun, ketika masa 4 tahun itu dibuang sia-sia, itu emang menyesalnya nanti akan di akhir gitu. Jadi gunakanlah waktu 4 tahun itu untuk benar-benar belajar dan mengeksplor ilmu pengetahuan. Gak hanya di hard skill aja, tapi di soft skill juga gitu mungkin. Dari Mas Waik terakhir? Kalau dari aku terakhir ya, dikit aja. Kalau masuk dunia perkuliahan, pinter-pinter manajemen waktunya. Mana yang jadi prioritas, mana yang jadi ya selingan lah. Buat hiburan aja, gitu aja. Ya, mungkin tanya-tanya tentang perkuliahan cukup segitu dulu ya. Jadi dari saya Muhammad Raffi Arifari dan saya Fajar Lanang Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.